Sederet makanan bisa menimbulkan panjang umur lantaran memiliki sifat pencegah oksidasi serta anti peradangan yang kuat. Kandungan ini bisa saja membantu melindungi tubuh dari infeksi kritis faktor berbagai macam penyakit. Pola makan yang digunakan sehat berperan penting pada menjaga kualitas hidup juga meningkatkan harapan hidup. Makanan-makanan ini tidaklah hanya saja lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi yang tersebut dapat menunda umur dan juga meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengadopsi pola makan sehat, Anda dapat menjaga kebugaran tubuh, menghindari berbagai penyakit kronis, dan juga meningkatkan harapan hidup. Selain mengonsumsi makanan sehat, gaya hidup seimbang yang dimaksud melibatkan olahraga teratur, manajemen stres, lalu tidur yang digunakan cukup juga berperan penting pada membantu umur panjang. Berikut sederet makanan yang digunakan menyebabkan panjang umur. Berikut sederet makanan yang digunakan menyebabkan panjang umur, dilansir dari Times of India Selasa. Almond. Almond merupakan sumber nutrisi yang tersebut dapat meningkatkan sistem imun secara signifikan jikalau dikonsumsi pada makanan sehari-hari. Kacang ini kaya akan 15 nutrisi penting termasuk vitamin E, seng, folat, tembaga, lalu magnesium yang tersebut meyakinkan peningkatan imunitas yang digunakan sangat penting untuk kebugaran secara keseluruhan. Bahkan menurut pedoman yang mana dibagikan oleh Otoritas Ketentraman dan juga Standar Pangan India, kacang almond harus dikonsumsi setiap hari lantaran mengandung magnesium yang digunakan berperan penting mendirikan imunitas bawaan lalu adaptif dengan meningkatkan imunoglobulin. Jahe dikenal dikarenakan rasa pedasnya. Jahe juga terkenal sebab sifat anti radang dan juga antioksidannya. Jahe membantu meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengurangi resiko infeksi dan juga menggalang pertahanan alami tubuh. Menambahkan jahe kepada teh, sup, atau makanan Anda adalah cara yang mana bagus untuk meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh. Listerine merek mouthwash terkemuka dari Conview menghadirkan rakyat Indonesia untuk berani berekspresi lepas melalui mulut yang bersih lalu sehat dengan kampanye Complete the Clean with Listerine yang dimaksud resmi diperkenalkan dalam FX Sudirman DKI Jakarta Pusat. Kampanye yang digunakan dilaksanakan bersamaan dengan kesempatan bulan Aks. Kampanye yang digunakan dilaksanakan bersamaan dengan kesempatan Bulan Aspek Kesehatan Gigi juga Mulut Nasional, menghadirkan seluruh publik Indonesia, mulai dari komunitas olahraga dan juga para pengunjung Carefree Day untuk berpartisipasi di penciptaan rekor MURI. Museum Rekor Global Indonesia di pemakaian mouthwash secara terus-menerus dengan audiens terbanyak dengan menggunakan Listerine Multi Protect Zero. Solusi 6-in-1 tanpa alkohol dengan rasa ringan yang dimaksud menegaskan mulut yang tersebut bersih serta sehat. Tujuan utama dari kampanye Complete the Clean with Listerine ini untuk meningkatkan kesadaran warga Indonesia betapa pentingnya menjaga kebersihan dan juga kemampuan fisik mulut. Tentunya Listerine dengan versi Listerine Multi Protect Zero hadir untuk meyakinkan penduduk Indonesia dapat berekspresi dengan lepas di segala kegiatan berkat mulut yang digunakan bersih dan juga sehat, kata Associate Marketing Director Kenview Indonesia Vika Yolanda. Dengan diluncurkannya kampanye Complete the Clean with Listerine ini, Listerine juga akan melakukan roadshow untuk mengundang rakyat Indonesia untuk berkumur bersama-sama dengan Listerine di area berbagai lokasi dalam area Jabodetabek sepanjang bulan September hingga November 2024. Mengunjungi lokasi-lokasi yang digunakan padat didatangi orang seperti halte Transjakarta, gedung perkantoran, restoran atau kafe, kemudian pusat perbelanjaan.
mengajak warga Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kebugaran mulut melalui inisiatif penciptaan rekor pemakaian mouthwash secara terus-menerus dengan anggota terbanyak sangatlah menarik. Kami berharap sejumlah publik yang tersebut turut berpartisipasi di kegiatan ini serta bersama-sama menciptakan rekor ini untuk Indonesia yang dimaksud lebih lanjut sehat. Jelas Senior Customer Relation Manager Museum Rekor Bumi Indonesia, Andre Purwandono. Selain itu, Listerine secara resmi dianugerahi Top Halal Award 2024 yang digunakan semakin mengukuhkan komitmennya untuk menyediakan barang yang dimaksud halal bagi seluruh penduduk pada Indonesia. Sertifikat ini meningkatkan kekuatan sikap Listerine sebagai merek mouthwash pilihan utama di Indonesia yang tidaklah hanya sekali dikenal sebagai keefektifannya, namun juga lantaran kepatuhannya terhadap standar halal. Listerine Multi Protect Zero merupakan mouthwash tanpa alkohol dengan rasa lebih tinggi ringan yang tersebut menawarkan 6 keuntungan pada satu botol, mulai dari mengurangi 99,9% kuman faktor bau mulut, kemudian plek, merawat kebugaran gusi, mengurangi gigi berlubang serta pembentukan karang, serta meyakinkan kualitas nafas yang mana segar untuk siap beraktivitas kapan saja. Kami terus berazam untuk memberikan rangkaian item yang mana sehat dan juga mengikuti standar yang dimaksud, ada juga memenuhi permintaan konsumen. Kami berharap kedepannya semakin sejumlah penduduk Indonesia yang mana bergabung di aksi miliki mulut yang digunakan benar-benar bersih dengan Listerine Multi Protect Zero, solusi 6 in 1 untuk mulut yang mana lebih besar segar, lebih besar sehat, kemudian lebih banyak percaya diri. Tutup Vika. Stroke iskemik adalah salah satu jenis stroke yang tersebut terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat sebab penyumbatan pembuluh darah. Kondisi ini menjadi pemicu utama terjadinya kematian sel-sel otak akibat kekurangan oksigen juga nutrisi. Salah satu persoalan hukum tragis yang digunakan menyoroti bahaya stroke iskemik adalah meninggalnya aktris Korea Selatan Park Jin-ah yang tersebut baru-baru ini mengejutkan publik. Park Jin diketahui meninggal dunia pada usia 52 tahun akibat stroke iskemik. Kepergiannya mengingatkan kita pada pentingnya memahami gejala, penyebab, kemudian pencegahan stroke iskemik agar sanggup mengambil tindakan cepat di kondisi darurat. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang tersebut memasok darah ke otak tersumbat. Biasanya oleh sebab itu ada pembekuan darah atau penumpukan plek. Ketika sumbatan ini terjadi, bagian otak yang dimaksud kekurangan darah lalu oksigen yang digunakan menyebabkan kematian sel-sel otak. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang dimaksud paling umum terjadi pada sekitar 87% dari semua persoalan hukum stroke. Penyebab stroke iskemik oleh sebab itu adanya gumpalan darah yang mana menghambat aliran darah ke otak. Sebutan stroke iskemik adalah stroke infark yang digunakan merupakan jenis stroke yang mana paling umum dialami. Faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke iskemik antara lain tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang mana tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan resiko penyumbatan darah. Penyakit jantung. Aritmia jantung seperti atrial fibrillation dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang tersebut dapat terbawa ke otak. Kolesterol tinggi. Kadar steroid yang mana tinggi dapat menyebabkan penumpukan plek di area arteri, mempersempit aliran darah. Diabetes. Penderita hyperglikemia lebih besar rentan terhadap kehancuran pembuluh darah termasuk dalam otak. Merokok. Rokok dapat merusak pembuluh darah juga mempercepat proses aterosklerosis.
Gejala stroke iskemik kerap kali muncul secara tiba-tiba dan juga memerlukan penanganan darurat. Beberapa gejala yang digunakan perlu diwaspadai meliputi kelemahan atau terhentinya rasa pada wajah, lengan atau kaki khususnya di tempat satu sisi tubuh. Kehilangan kemampuan berbicara atau sulit memahami pembicaraan, kehilangan keseimbangan atau kondisi tubuh, penglihatan buram atau hilangnya penglihatan pada salah satu mata, sakit kepala parah yang digunakan muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang dimaksud jelas, mual dan juga muntah, ketidakstabilan emosi dan juga inovasi kepribadian, pingsan atau tidak sadarkan diri, koma.